Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang diberkatinya. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga di edisi Selasa 4 April 2023. Mari kita memulaikan Renungan Harian Keluarga ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kasih setia dan anugerah-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kau menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini. Kami berterima kasih, karena kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali dalam perjalanan hidup ini, kami banyak kali melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Maka kami mohon ya Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa yang kami berbuat melawan kehendak-Mu. Dan ketika kami membaca firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, hanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menaruh hikmat agar kami boleh memahami firman Tuhan, memberi pencerahan bagi kami, mengubahkan kehidupan kami, dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan disebutkan seperti ini. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan di keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkannya dengan judul, dengan tema, Pikulah Salib dengan Setia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Romawi, seorang yang terhukum harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Nah, ketika Yesus Kristus dibawa keluar kota untuk disalibkan, Ia tidak mampu lagi memikul salib. Ada seorang bernama Simon dari Kirene berdiri di tepi jalan Via Dolorosa, dan dipaksa memikul salibnya, salib Yesus tentunya. Dipaksa berarti bukan inisiatif Simon untuk memikul salib itu. Nah, Simon akhirnya bersedia memikul salib Yesus Kristus. Membawa Yesus Kristus keluar untuk disalibkan adalah seperti anak domba dibawa keluar dari kandangnya ke pembantaian untuk dikorbankan dengan dibakar di atas mezbah. Nah, kita dapat membandingkannya dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 7. Saudara, di zaman perjanjian lama, untuk korban penghapus dosa harus dikorbankan kambing, domba yang tidak bercela, dan yang sempurna. Saudara, Yesus Kristus memberi dirinya yang tidak berdosa dan tidak bercela menjadi korban pendamaian sempurna bagi segala dosa manusia. Yesus Kristus disalibkan di Golgota atau Bukit Tengkorak. Disebut Bukit Tengkorak karena bentuknya mungkin seperti atau menyerupai tengkorak. Merupakan suatu tempat yang kotor dan menjijikan. Nah, di kayu salib mereka memberi Yesus Kristus minum anggur bercampur empedu. Nah, saudara, empedu adalah cairan yang diambil dari hati dan melukiskan kepahitan.
Bagaimana kalau kita bisa membandingkannya, membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-23. Anggur bercampur empedu merupakan suatu ramuan untuk mengurangi rasa sakit, atau dapat membius atau dapat membuat pingsan orang yang meminumnya. Saudaraku, dengan demikian tidak merasakan sakit yang dialami. Nah, ketika mengecapnya, Saudara, Yesus Kristus menolak meminumnya. Artinya ia merasakan semua penderitaan dalam keadaan sadar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kepahitan hidup yang sering diperhadapkan dan dialami dalam hidup kita. Ada berbagai salib yang harus kita pikul. Kita seringkali mengalami kepahitan hidup, harus memikul beratnya beban kehidupan, tidak kuat menanggungnya. Seringkali pula kita dikalahkan oleh pergumulan hidup dan lari dari kenyataan, sehingga menyimpang dari jalan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ada yang lari dari masalah dengan mengkonsumsi minuman keras, terlibat dalam narkoba, akan sampai bunuh diri. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan dan diizinkan Tuhan Allah menghadapi berbagai masalah. Menangkanlah itu dengan hidup mengandalkan Tuhan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 kita membacanya. Nah, jika ada salib yang harus dipikul karena kesalahan kita sendiri, baharilah hidup dalam pertobatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terpuji Engkau Tuhan yang menghentar dan menuntun kami hari ini untuk ada lagi dalam satu perenungan kebenaran firman Tuhan dari program renungan harian keluarga dari channel YouTube Bumi Maranatha Paslatan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita bahwa Engkau Tuhan boleh memberikan pencerahan, pemahaman baru dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan tentang beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus untuk menebus dosa kami, tetapi dilakukannya dengan taat dan setia. Karena itu juga memberi inspirasi kepada kami semua sebagai umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, beban yang harus kami pikul sehubungan dengan iman kami, dan tantangan apapun yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan, kesulitan hidup yang kami hadapi, termasuk tantangan iman. Berdoa Engkau memberkati semua anggota jemaat Maranatha Paslatan, bahkan mereka yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, kiranya ada dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan terlebih hari ini dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam berbagai bidang dan profesi tugas tanggung jawab kerja. Kiranya Tuhan akan menuntun dan menyertai. Ketika kami juga ada dalam berbagai kesulitan hidup, kami tahu Tuhan akan memberikan kami kemampuan. Berdoa senantiasa untuk pemerintah, Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan sejahtera bagi masyarakat, termasuk pemerintah ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomon, Kelurahan Paslatan, dan lingkungan, bahkan dimanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu menjadi pemerintah. Berkati pelayan khusus diaken penatu pendeta, bahkan juga ada vikaris. Tuhan berkati semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan, diberkati oleh Tuhan, termasuk badan pekerja, kostor, pegawai, tim multimedia, semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa.
Dalam tuntunan kasih-Mu kami percaya, kami mampu menjalani melewati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini, dan semoga ini memberkati saudara. Dan itu jangan lupa untuk selalu mengikuti Renungan Harian Keluarga ini di channel YouTube Bumi Maranatha Selatan. Selalu diingatkan bagi kita untuk rajin bekerja, rajin berdoa, baca firman. Tuhan memberkati kita. Shalom.